Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji analisis regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah uji regresi sederhana, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis regresi atau pelamaran. Pelamaran adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menggunakan analisis regresi sederhana. Yang pertama, kita masuk ke program SPSS. Kemudian kita klik variabel view. Pada kolom name, pada baris pertama kita ketik responden. Pada baris kedua, kita ketik variabel X, baris ketiga Y. Pada kolom tab, bagian responden kita ubah menjadi string. Kemudian di bagian kolom desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Kemudian pada bagian kolom label, bagian X itu kita tulis ekstrakurikuler. Pada bagian Y, tulis prestasi. Kemudian pada bagian kolom biasa kita pada baris kedua dan ketiga kita ubah menjadi ordinal. Nah, setelah tampak pada layar monitor ini, kemudian kita klik data view untuk pengisian data. Kemudian kita copy di data yang di data Excel dan masukkan di SPSS di sini. Kemudian untuk pengolahan data kita klik analyze, regression linear. Kemudian ekstrakurikuler atau variabel X kita masukkan ke tabel independen dan prestasi kita masukkan ke dependen. Kemudian klik statistik. Pada regression coefficient ini kita klik estimated modified SQL change descriptive confidence interval. Kemudian pada residual kita klik ke service diagnosis. Kemudian klik continue, klik plot. Kemudian masukkan SD receipt ke kotak Y, Zveroid ke kotak X. Kemudian klik next. Kemudian masukkan Zveroid ke kotak Y, dependen ke kotak X. Pilih histogram dan normal probability plot. Jika sudah selesai, kemudian klik continue sehingga akan muncul kotak dialog linear regression.
Kemudian klik save. Predicted value. Pada predicted values, pilih unstandardized dan prediction interval. Prediction interval, klik neon dan individual. Kemudian klik continue. Klik option. Nah, pastikan bahwa tak siap probability keadaan default sebesar 0,05. Kemudian klik ini sudah, klik continue. Jika sudah yakin betul, klik OK. Jadi ini analisis hasil output dari hasil SPSS. Jumlah responden adalah 10 orang. Rata-rata prestasi sebesar 40,22 dengan standar deviasi 5,007. Artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat prestasi sebesar 40,2 per orang, maka tingkat prestasi akan berkisar antara 40,2 per 5,007 tingkat, dengan tingkat keaktifan ekstrakurikuler rata-rata 31,9. Hubungan korelasi. Ini tabel hubungan korelasi antara prestasi belajar dan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat positif. Nilai E sebesar 0,938. Positif artinya searah, maksudnya semakin tinggi prestasi belajar siswa maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga sebaliknya. Kemudian ini tabel ini menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan atau entered, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian L pada tabel model summary ini, L atau korelasi sebesar 0,938 menunjukkan hubungan prestasi belajar atau variabel X dengan keaktifan ekstrakurikuler variabel Y sangat kuat positif. Kemudian L square korelasi koefisien sebesar 87,9%, menunjuk 87,9% menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Nah, jadi perbandingan frekuensi hitung dan frekuensi tabel serta signifikan dan alfa. Frekuensi hitung sama dengan 58,137 lebih dari frekuensi tabel sama dengan 5,32, maka HO ditolak dan HA diterima. Signifikan adalah 0,00 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Model persamaan regresi untuk memperkirakan keaktifan ekstrakurikuler atau variabel Y yang dipengaruhi oleh prestasi belajar atau X adalah 3/4 jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler. X sama dengan 0, maka diperkirakan tingkat prestasi sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin, X sama dengan 5, maka tingkat prestasi akan sebesar 12,6 tambah 0,86 kali 5 sama dengan 16,9. Tiga per 4 koefisien regresi B sama dengan 0,865. Ini
menunjukkan pembesaran penambahan tingkat inteligensi untuk setiap penambahan pilihan jawaban kekhawatiran STH korek. Nah, kemudian pada bagian fabrikasi dari statistik ini mengemukakan ringkasan hasil dari predicted value. Nilai yang diprediksi yang berisi nilai minimal, maksimum, mean standard deviation, dan N. Nah, gambar di ini histogram menampilkan grafik histogram. Kemudian hasil dari nomor probability Ferret ini menunjukkan penyebaran dari data-data yang ada pada variabel atau menggambarkan garis regresi sebab titik-titik mendekati atau sekitar garis lurus. Sedangkan yang terakhir yaitu hasil dari scatter plot. Pada scatter plot ini dapat membantu kita untuk mengetahui penyebaran data dan membantu untuk memprediksi nilai regresi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.